أجدادنا وأسلافنا وعلى ما نوى به مشايخنا وأساتذتنا وعلى ما نوى به حبيبنا وقدوتنا وإمامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda yang insyaallah memberikan banyak keberkahan bagi kita, memberikan banyak rahmat daripada kita, memberikan banyak ampunan daripada kita, dan juga memberikan banyak sekali daripada pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pandangan rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana di minggu yang lalu kita mengkaji salah satu daripada hal-hal yang bisa menghambat kita atau mencegal kita di dalam berjalannya kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah ketahui bersama bahwasannya salah satu hal yang bisa menghambat kita untuk berjalan di jalannya Allah itu tiada lain, tiada bukan, itu adalah makhluk. Ya. Kenapa makhluk itu menghambat kita untuk kita berjalan di jalannya Allah? Sebagaimana yang sudah dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali, salah satu alasannya makhluk itu menghambat kita untuk menggapai ridhonya Allah karena makhluk salah satunya menyibukkan kita untuk tidaknya kita beribadah kepada Allah. Itu salah satu alasan pertama. Dan alasan yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan makhluk itu bukan hanya menyibukkan kita untuk tidak beribadah kepada Allah, tapi makhluk juga bisa merusak nilai ibadah kita kepada Allah. Jadi dua hal inilah yang Imam Ghazali dan juga orang-orang soleh terdahulu mereka beranggapan bahwasannya makhluk itu mencegah mereka, menghambat mereka untuk mereka mendapati ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kita pelajari ini semua, dan salah satu solusi yang diajukan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu adalah untuk kita beruzlah, yakni al-inqita' wal inziwa anil makhluk, untuk kita menyendiri dan menjauhi daripada makhluk. Dan ini sudah kita bahas panjang. Dan pada malam hari ini pembahasan kita itu apa hukumnya. Seperti yang sudah kita jelasi pertama, maka kalau memang kita itu harus beruzlah atau menyendiri atau memutuskan hubungan kita sesama makhluk, maka bagaimana hukumnya itu? Apakah kita termasuk orang yang dianjurkan betul untuk memutus hubungan kita sesama makhluk, atau kita sebagai orang yang tidak boleh, bukan tidak dianjurkan, tidak boleh untuk kita menyendiri atau tidak bergaul dengan makhluk? Jadi kita termasuk orang yang mana? Karena Imam Ghazali itu memberikan dua gambaran. Salah satunya ada orang yang harus dia menjauhi atau memutus hubungannya sebisa mungkin sesama makhluk, dan ada juga orang yang tidak boleh sama sekali, bukan dianjurkan tapi tidak boleh sama sekali bagi dia ini untuk memutuskan hubungan dia sesama makhluk.
Nah, ini yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Kita ini termasuk golongan yang seperti apa? Dan kalau toh kita masuk golongan yang pertama atau golongan yang kedua, maka caranya seperti apa? Apakah kita memutus hubungan kita sama sekali dengan kita tidak menggauli mereka, baik di dalam sholatnya kita, baik di dalam jamaahnya kita, baik di dalam hari rayanya kita, baik di dalam kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang lain, kita putuskan sama sekali hubungan kita sama makhluk, atau seperti apa? Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau mengatakan, fa in qila, maka apabila dinyatakan atau dikatakan, fama hukumul uzlah wat tafarrud anin nas, maka bagaimana hukum kita menyendiri ataupun memutuskan hubungan kita kepada manusia? Fabayyin lana hala tabaqatil khalqi fiha wal haddil ladzi yajibu minha, maka jelaskanlah kepada kami keadaan-keadaan makhluk fiha di dalam al-uzlah tadi, wal hadd alladzi yajibu minha, dan batasan yang wajib bagi dia untuk dia lakukan. Maka Imam Ghazali mengatakan, fa'lam rahimakallah wa iyyana anna an-nasa fi hadzal babi rajulun la hajata bil khalqi ilaihi fi ilmin wa bayani hukmin. Maka Imam Ghazali mengatakan, di dalam uzlah, hukum beruzlah ini itu terbagi menjadi dua keadaan atau dua orang yang mempunyai keadaan ini. Nah, tinggal kita pilih kita punya keadaan yang seperti mana. Imam Ghazali mengatakan keadaan yang pertama, ada seseorang itu yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh makhluk. Bukan dia butuh sama makhluk, bukan, tapi dia tidak dibutuhkan oleh makhluk. Orang nggak butuh sama dia. Orang nggak butuh sama dia. Dalam hal apa orang nggak butuh sama dia? Di dalam hal agama. Orang nggak butuh untuk bertanya kepada dia tentang sholat. Orang nggak butuh bertanya kepada dia tentang menikah. Orang nggak butuh bertanya kepada dia tentang jual beli. Orang nggak butuh bertanya kepada dia tentang puasa, haji, dan yang lain-lainnya. Maka orang yang seperti ini, yang tidak dibutuhkan oleh makhluk di dalam menjelaskan perkara agama mereka, perkara syariat mereka, ataupun hubungan mereka kepada Allah, maka orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, fal aula bihadar rajuli at-tafarrudu anin nas. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, lebih baik atau dianjurkan bagi dia untuk dia menyendiri atau memutuskan hubungan dia sesama makhluk. Orang yang tidak dibutuhkan di dalam menerangkan perihal agama. Di dalam perihal agama dia tidak dibutuhkan oleh sesama makhluk, maka lebih baik dia memutuskan hubungan dia sesama makhluk. Nah, kalau memang orang yang seperti ini harus memutuskan atau menyendiri dia kepada makhluk-makhluk yang lain, maka batasan dia sampai mana? Dia menyendirinya itu sampai mana? Dia nggak bergaul sama makhluknya sampai mana? Apakah dia harus mutuskan semua hubungan dia? Dia nggak hadir Jumat, dia nggak hadir jamaah, dia nggak hadir hari raya Idul Fitri, dia nggak haji, dia nggak umroh. Apakah dia harus seperti itu? Atau dia tetap sholat berjamaah, dia tetap sholat Jumat, dia haji, dia merayakan hari rayanya, dia tetap nyari duitnya? Nah, ini adalah batasan-batasan yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka kembali lagi Imam Ghazali mengatakan dalam hal uzlah ini hukumnya itu terbagi menjadi dua orang. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang tidak sama sekali dibutuhkan di dalam perihal agama. Nah, orang yang sama sekali tidak dibutuhkan dalam perihal agama, maka dia harus uzlah. Nah, batasan uzlah ini nanti ada 3 tahapan. Batasan uzlah ini nanti ada 3 tahapan. Yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali.
Yang penting kita tahu dulu yang pertama, hukum uzlah itu dianjurkan bagi orang yang sama sekali tidak dibutuhkan di dalam perihal agama oleh makhluk-makhluk yang lain. Bukan dia butuh sama makhluk, bukan, tapi dia tidak dibutuhkan makhluk. Dia nggak dibutuhin orang nggak butuh sama dia. Bukan dalam perihal dunia, tapi dalam perihal agama. Orang nggak butuh sama dia untuk nanya sholat, nanya puasa, nanya haji, nanya perihal agama. Orang nggak butuh. Nah, maka orang yang seperti ini lebih baik bagi dia untuk uzlah. Nah, tahapan uzlahnya atau batasan uzlahnya ini ada 3. Ini ada 3. Tinggal dipilih. Dan tentunya nanti Imam Ghazali menentukan pilihan yang terbaik bagi dia. Imam Ghazali sebutin semua. Ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti ini cara uzlahnya, ada orang yang cara uzlahnya seperti ini. Nah, tinggal dipilih mau yang mana. Tapi Imam Ghazali sudah memberikan pilihan yang terbaik. Harus sampai mana kita itu uzlah. Nah, tahapan yang pertama yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, batasan orang uzlah itu sampai mana? Maka Imam Ghazali mengatakan, fala yukhalituhum illa fi jum'atin au jama'atin au idin au hajjin au majlisi ilmin bis sunnah au hajatin fi ma'isyatin la budda lahu min dzalika wa illa fayuwari syakhsahu wa yalzimu kinnahu la ya'rifu wa la yu'raf. Batasan yang pertama kata Imam Ghazali bagi orang yang uzlah dan tidak dibutuhkan oleh makhluk ini, fala yukhalituhum, dia tidak boleh menggauli atau bercampur dengan orang-orang lain. Batasannya sampai mana? Kata Imam Ghazali, illa fi jum'atin au jama'ah. Dia nggak boleh bercampur atau bergaul dengan orang-orang kecuali, ini kecuali. Kapan kecualinya? Fi jum'ah, di saat sholat Jum'at. Artinya apa? Dia tetap harus sholat Jum'at. Nggak boleh dia tinggalkan sholat Jum'at tersebut, nggak boleh dia tinggalkan. Tetap dia harus sholat Jum'at. Au jama'atin, tetap juga dia harus sholat berjamaah. Au idin, dia juga harus merayakan hari raya Idul Fitri. Sholat dia bersama sholat Idul Fitri juga dia menyambung satu rahmi. Au hajjin, juga haji. Au majlisi ilmin bis sunnah, majlis ilmu seperti ini misalnya juga harus dia hadiri. Au hajatin fi ma'isyatin la budda lahu min dzalik, ataupun hajatnya dia di dalam mencari kehidupan dia. Untuk dia makan, untuk istrinya makan, untuk keluarganya bisa nutupi auratnya, untuk keluarganya bisa dapat di rumah yang layak agar mereka merasa aman. Nah, sampai batasan ini. Dan ini batasan yang sangat dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi ketika ditanya hukum uzlah itu dianjurkan bagi siapa? Uzlah itu dianjurkan bagi orang-orang yang tidak dibutuhkan dalam perihal agama. Sampai mana dia harus uzlah? Dia harus uzlah menyendiri dari semua makhluk kecuali di dalam beberapa hal. Jumat, jamaat, Idul Fitri, Idul Adha, haji, majlis-majlis ilmu, nyari rizki. Nah, batasan itu dia boleh lakukan. Selain itu, dia tinggal di rumah. Yuwari syakhsahu, kata Imam Ghazali. Selain itu, selain Jumat, jamaat, dia harus menutupi syakhsahu, jenisnya dia. Dia nggak boleh ditahukan sama makhluk. Wa yalzamu kinnah itu rumah. Dia harus berdiam diri di rumah. La ya'rif wa la yu'rab. Dia nggak tahu orang juga nggak tahu dia. Dan itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan itu kita nggak tahu orang nggak tahu kita. Itu lebih menguntungkan. Diceritakan ada salah seorang Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad ini punya anak.
Dikatakan kepada Fudail, ya Fudail, inna aliyan ibnak yaqul lawadittu anni fi makanin aran nas wala yarawni. Jadi pernah dikatakan kepada Fudail ibnu Iyad bahwasannya ada orang mendengar anaknya mengatakan, anaknya mengatakan apa? Lawadittu anni fi makanin aran nas wala yarawni. Aku ini berharap, kalau saja aku ini berada di tempat yang mana tempatku ini aku bisa mengenal orang, orang juga bisa mengenal aku. Nah, ketika Fudail ibnu Iyad mendengar orang mengatakan ini ucapan anaknya, maka Fudail mengatakan fabakal Fudail, nangis, Imam Fudail nangis dengan ucapan anaknya. Imam Fudail ini nangis. Ya waiha Ali afala utimmuha faqala la arahum wa la yarawni. Ya weh itu kalimat-kalimat tidak baik, kalimat-kalimat tidak baik. Bahasanya kata Fudail ibnu Iyad, kalau saya sempurnakan seharusnya dia ngomong, la arahum wa la yarawni, la wadittu anni fi makanin la yarawhum wa la yarawni. Aku berharap aku ini berada di tempat yang mana orang nggak ngelihat aku nggak ngelihat orang. Kebalikan dari apa yang diucapkan oleh anaknya. Bukan daripada berada di tempat yang aku melihat orang melihat aku enggak, tapi berada di tempat aku enggak ngelihat orang juga enggak ngelihat aku. Itu lebih bagus. Jadi itu tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama apa? Tahapan yang pertama bagi orang yang tidak dipertanyakan di dalam urusan agama, maka dia dianjurkan untuk beruzlah sampai batasan dia harus hadir sholat Jumat jamaah dan yang sudah kita sebutkan. Selain itu dia di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Ghazali, fa amma in ahabba hadzal rajulu an yanjati'a 'anil nasi fala yukhalithahum fi amrin minal umuril albattah min dinin wa dunya wa jama'atin wa jum'atin wa ghairiha lima yara lahu fi dhalika min maslahatihi wa faraghihi fa innahu la yasa'hu dhalika illa bi ahadi amrayn. Maka apabila in ahabba hadzal rajul, laki-laki yang uzlah ini atau orang yang uzlah ini dia lebih menyukai untuk memutuskan hubungan dia sesama makhluk, fala yukhalithahum fi amrin minal umur, dia tidak mencampuri makhluk sama sekali di dalam semua perkara, sama sekali, baik itu perkara dunia, baik itu perkara akhirat, baik itu sholat Jumat, baik itu sholat jamaah, dia sama sekali memutuskan hubungan dia sama makhluk. Dia tidak mau sama sekali bercampur dengan makhluk walaupun di dalam sholat Jumat. Kenapa dia nggak mau? Karena dia ngelihat ini maslahat bagi dia. Dia melihat bahwasannya ini maslahat bagi dia. Kalaupun dia hadir sholat Jumat, mungkin saja pahala yang dia dapati di dalam sholat Jumat itu lebih sedikit daripada dosa yang akan dia dapati ketika dia ketemu makhluk. Dia ngelihat masalahnya seperti itu. Kalau saya masih hadir sholat Jumat, kalau saya masih hadir sholat jamaah, kalau saya masih nyari duit, atau bekerja sama orang, atau buka bisnis sendiri, banyak bertemu dengan orang, itu saya dapat pahala. Tapi dosa yang saya dapatkan lebih banyak daripada pahala yang saya dapat. Nah, itu termasuk maslahat. Maka bagaimana orang yang seperti ini tidak menghadiri Jumat, tidak menghadiri jamaah, dia putuskan sama sekali hubungannya sama makhluk, hukumnya seperti apa? Kali sini Imam Ghazali mengatakan fa innahu la yasa'ahu dzalika illa bi ahadi amrin. Orang yang seperti ini kata Imam Ghazali, tidak boleh bagi dia kecuali dua perkara ini. Kalau dia mau memutuskan enggak mau Jumat, memutuskan enggak mau jamaah, maka yang harus dia lakukan dua perkara ini. Yang pertama apa? Yang pertama, imma an yasira ila maudhi'in la yalzamuhu hunalika hadhil faraid. Kalau memang dia mau memutuskan hubungan dia sama makhluk, sama sekali dia putuskan perkara dunia, perkara akhirat, mau dia putuskan, enggak mau dia gabung sama makhluk,
Bagaimana caranya? Yang pertama kata Imam Ghazali, dia harus berada di tempat yang mana tempat tersebut tidak mewajibkan dia sama sekali untuk melakukan daripada fardu-fardu itu. Dia harus berada di tempat yang mana ketika dia berada di tempat tersebut gak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan salat Jumat. Gak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan salat jamaah. Dia harus berada di tempat yang seperti itu. Seperti apa tempat itu? Bang Ghazali katakan karuusil jibal. Seperti tempat kita di atas gunung. Di atas gunung, nggak ada orang sama sekali. Jarak ke masjid ratusan kilometer. Maka ketika kita berada di tempat yang seperti itu, kita nggak dikenakan kewajiban untuk sholat Jumat, nggak dikenakan kewajiban untuk sholat jamaah. Kalau memang dia betul-betul mau memutuskan hubungannya 100% daripada makhluk. Wa butunil audiyah wa nahwiha, atau di dalam lembah-lembah yang ada, wala'alla hadha ahadul wujuh allati da'atil ubat ila tilkal mawadi'il ba'idati 'anil nas. Dan mungkin ini salah satu cara yang membuat orang-orang ahli ibadah tersebut berada di tempat-tempat yang seperti ini. Kan kita sering dengar kalau cerita orang ahli ibadah. Di mana dia ahli ibadahnya? Di dalam gunung ini, di lembah ini yang enggak ada makhluk sama sekali, jauh sama warga sama sekali, makan cuman dedaun-daunan saja, rumput-rumputan saja makanannya dia. Nah, mungkin kata Imam Ghazali yang membawa mereka ke tempat seperti itu ini karena mereka agar tidak dijatuhkan kewajiban bagi mereka. Kalau mereka masih di sini, misalnya masih di tempat mereka masih ada kewajiban salat Jumat, mereka masih ada kewajiban salat jamaah. Agar mereka terlepas daripada kewajiban tersebut, mereka harus berada di tempat-tempat yang mana kewajiban itu tidak melekat kepada mereka. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Wa imma an yatayaqqana bil haqiqah anna ad-darar alladhi yalhaquhu fi mukhalatatin nasi bisababi hadhihi al-furudi a'zam min tarkiha fahina idzin yakunu lahu udrun fi dalik. Atau misalnya dia enggak pergi ke gunung, dia enggak pergi ke lembah sama sekali, dia ada di tempatnya, dia betul-betul ada di tempatnya. Misalnya dia di rumah, dekat rumahnya sama masjid, dekat jamaah bisa, salat Jumat bisa. Tapi dia betul-betul yakin, dia betul-betul yakin 100% dia bahwasannya bahayanya dia keluar rumah itu lebih besar daripada pahala yang bakal dia dapatkan ketika dia keluar rumah. Yakin dia, kalau saya salat Jumat, banyak dosa saya daripada pahala saya. Kalau saya jamaah, banyak dosa saya daripada pahalanya saya. Dia yakin seperti itu. Maka dengan keyakinan yang seperti itu, dia betul-betul memutuskan hubungan dia sesama makhluk, walaupun dia ada di tempat yang mengharuskan dia untuk sholat Jumat, yang mengharuskan dia untuk sholat jamaah. Apa kata Imam Ghazali? Fahina idzin yakuna lahu udhun fi dzalik. Kalau memang betul ada orang yang berkeyakinan seperti itu, maka itu betul-betul bisa menjadi uzur bagi dia. Maksudnya diperbolehkan. Tapi orang yang ketiga yang seperti ini itu susah sekali membedakannya, sangat bahaya, harus yakin betul itu susah, harus yakin betul 100% kita yakin, membedakan antara keyakinan sama cuman hawa nafsu itu tipis, tipis, jadi susah. Maka cara yang ketiga ini sama sekali tidak dianjurkan oleh Imam Ghazali. Ghazali tidak anjurkan. Selagi kalian masih ada di rumah kalian, di tempat yang kalian masih dikenakan kewajiban sholat Jumat, sholat jamaah dan yang lainnya, maka jangan pakai jalan ketiga ini. Karena susah. Malah takutnya itu memberikan kita madarat, memberikan kita bahaya. Walaqad ra'aitu ana bi Makkah harasahullah ba'dal masyayikh al-mutafarridin min ahli al-ilmi
wa huwa la yahdurul masjidal harama fil jamaah ma'a qurbihi minhu wa salamati halihi. Imam Ghazali cerita nih, dulu kata Imam Ghazali, saya melihat ketika saya di Mekah, saya melihat sebagian daripada guru-guru yang mana mereka menyendiri, mana guru tersebut termasuk daripada orang-orang ahli ilmu, mereka enggak hadir sholat jamaah di Masjidil Haram, padahal mereka dekat dengan Masjidil Haram. Dan saya yakin mereka itu adalah orang yang bisa menjaga diri mereka daripada makhluk. Imam Ghazali heran melihat ada seorang guru ahli ilmu tapi dia nggak hadir sholat jamaah di Masjidil Haram. Keraguan yang seperti itu membuat Imam Ghazali untuk berbicara dengan para guru-guru yang tidak sholat jamaah di Masjidil Haram. Fahawartuhu fi dalikal yawm fi hali taraddudi ilaih. Fadzakara min udrihi ma asyarna ilaih. Maka guru-guru tadi memberikan jawaban kepada Imam Ghazali seperti jawab apa yang sudah diterangkan oleh Imam Ghazali. Apa jawaban mereka? Mereka jawab, kalau saya hadir sholat jamaah, pahala yang saya dapatkan itu lebih kecil daripada dosa yang bakal saya dapatkan. Wa huwa anna ma yahsulu min thawab la yafi bima yalhaquhu min al-atam wat tabi'at fil khurud ila al-masjid wa liqa'in nas. Jadi apa yang kami dapatkan daripada pahala itu tidak bisa mencukupi atau tidak bisa menambal dari apa yang kami dapatkan dari dosa-dosa ketika kami pergi ke masjid atau kami ketemu makhluk. Daripada kami ke masjid misalnya, kami dapat pahala tapi kami juga dapat dosa yang lebih besar daripada pahala yang kami dapatkan, yang penting kami di rumah. Mending kami di rumah. Apa responnya Imam Ghazali? Imam Ghazali memberi respon. Qultu ana. Ghazali mengatakan, wa jumlatul amri, dan kesimpulan daripada perkara yang kita sebutkan tadi, fala utsba 'alal ma'dzur. Orang yang beranggapan seperti itu, kata Imam Ghazali, itu enggak boleh kita celah. Enggak masalah. Enggak masalah. Dia enggak hadir Jumat, dia enggak hadir jamaah, kalau memang dengan betul keyakinan dia apa yang dia dapatkan di situ, yang dia dapatkan di situ karena dia takut banyak dosa yang dia dapatkan, fala utba 'alal ma'dzur. Kata Imam Ghazali, fala utba itu fala lauma. Enggak ada celaan, enggak ada cacian, enggak ada hinaan bagi orang yang beranggapan seperti itu. Karena mereka termasuk dihukumi orang-orang yang uzur. Dihukumi orang-orang yang uzur. Tapi ini betul-betul orang-orang yang yakin. Jangan beranggapan hal ketiga ini boleh bagi kita, jangan. Jangan. Nggak ada istilahnya kita yang sekarang ini bisa kayak gini, jangan. Jangan. Jauh sekali susah. Susah. Kalau bagi anak yang kayak gini nih malah harusnya nggak kita bolehin. Harusnya malah nggak kita bolehin. Jangan sampai kita memutuskan sama sekali. Fala ujba 'alal ma'dzur wallahu ta'ala aula bil udzur. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada uzur-uzur yang diajukan oleh makhluknya Allah. Wa huwa alimum bi dzati sudur. Allah lebih tahu daripada hati-hati makhluk. Walakin, Ghazali komentar, akan tetapi kata Imam Ghazali, at-tariqal adla fihi huwal awwal. Jalan yang paling sempurna, jalan yang paling bagus itu adalah jalan pertama. Apa jalan pertama tadi? Kita gak mencampuri orang-orang kecuali ketika sholat Jumat, ketika sholat jamaah, ketika hari raya, ketika haji, ketika kita mempunyai pekerjaan untuk mencari rezeki, itu gak masalah. Selain itu ya sudah, kita di rumah, habis kerja kita di rumah. Kalau memang kita harus jamaah di masjid dan itu lebih bagus memang jamaah di masjid, hadir jamaah di masjid. Habis kita doa, habis kita zikir, ulang lagi ke rumah. Nah, itu lebih bagus. Bi an yusyarikan nasa fil jum'ati wal jama'at wa durubil khairat wa yubayinahum fi ma siwa dzalik. Apa jalan pertama yang bagus? Kita ikut orang-orang salat Jumat, ikut orang-orang salat jamaah,
ikut orang-orang berbuat baik. Kalau misalnya ada orang nih gotong royong masjid, baik masjid sini atau masjid pondok atau masjid-masjid lain, kita ikut gotong royong. Ada orang majlis dimanapun kita ikut majlis. Ada orang tahlil, ada orang sholat jenazah, kita ikut. Nah, itu bagus, itu pekerjaan yang baik. Ataupun acara-acara yang lain, nikahan, akikahan, itu adalah perkara yang baik. Itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang harus kita hidupkan. Jangan sampai di zaman sekarang ini hal-hal yang seperti itu redup. Apalagi sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak masalah. Wa yubayinahum fi ma siwa dzalik. Selain itu, sudah kita enggak usah mencampuri makhluk. Jadi itulah jalan yang paling bagus. Fa in ahabba at-tariqa tsani bi an yanqati'a 'anil nasi bi marratin fasabiluhu al-khuruj ila mawadi' la tatawajja 'alaihi hadhihi al-furudi thamma. Jadi kalau memang kita mau jalan kedua, apa jalan kedua tadi? Jalan kedua kita enggak sholat Jumat, enggak sholat jamaah, maka jalan keluar daripada tidak sholat Jumat, tidak sholat jamaah tadi, kata Imam Ghazali, kita harus berada di tempat-tempat yang memang dijatuhkan kepada kita sholat Jumat dan juga sholat jamaah. Jadi enggak diwajibkan lagi. Di atas gunung tadi, di lembah-lembah yang jauh dari rumah, jauh dari masjid, jauh dari masyarakat. Harus di tempat-tempat seperti itu. At-tariqus salis, jalan yang ketiga, an yakuna ma'an nasi fi misrin wahid la yahduru jum'atan wala jamaah li udrin yarahu fi dhalika min wizrin aw tabi'atin alaih fa innahu yahtaju ila nadharin daqiq wa awarid adimatin hatta yasquta dhalika minhu wa fihi khatarun minal ghalat fal awwalani aslamu wa ahfad lah wallahu waliyul hidayati bi fadlih. Jalan yang ketiga tadi apa? Jalan ketiga dia ada di tempat sendiri, dia ada di desanya, dia ada di kotanya, dia nggak kemana-mana, tapi dia nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah. Jalan seperti ini sangat sulit, kata Ibnu Ghazali, dan takutnya orang itu salah memilih jalan ini. Maka jalan yang paling selamat, kata Imam Ghazali, itu jalan yang pertama ataupun jalan yang kedua. Jalan pertama tadi apa? Jalan pertama, tidak kita menggauli makhluk, tapi kita hadir salat Jumat, hadir salat jamaah. Jalan yang kedua, kita tidak menggauli makhluk baik daripada urusan Jumat dan jamaah, tapi kita berada di tempat-tempat yang memang kita tidak diwajibkan untuk salat Jumat atau salat jamaah. Nah, ini dua jalan inilah yang paling aslam, yang paling selamat. Jadi kalau memang kita mau untuk tidak berjumpa makhluk sama sekali, ya sudah, kita cari misalnya di Indonesia ini ada gunung apa, ada tempat apa yang kiranya jatuh bagi kita untuk tidak wajib sholat Jumat atau sholat jamaah. Ya sudah di situ, kita di situ, dan betul-betul kita tidak bergaul sama makhluk. Jangan misalnya nggak Jumat, nggak jamaah, tapi masih ketemu nerima tamu masih di sana. Masih nerima tamu di sana, masih nyari rezeki, masih nyari, itu sama aja bohong. Itu sama aja bohong. Ini betul-betul sama sekali dia tidak berjumpa Nah, itulah salah satu hukum uzlah. Jadi hukum uzlah yang pertama tadi apa? Hukum uzlah yang pertama bagi orang yang tidak diperlukan di dalam urusan agamanya, maka dianjurkan dia untuk uzlah. Uzlah dianjurkan bagi dia di dalam batasan-batasan tertentu, dan batasan yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dia harus sholat Jumat, dia harus sholat jamaah, dia juga harus cari rezeki. Selain itu baru dia menyendiri di rumah. Sampai di situ. Menyendiri di rumah juga berarti nggak boleh chat, nggak boleh WhatsApp, nggak boleh video call, nggak boleh telepon. Kalau masih kayak gitu, sama itu jadi di rumah, tapi dia video call sama kawannya banyak, sampai 4 kawan, 5 kawan bareng-bareng dia video call, sama aja bohong. Tetap dia cerita, tetap dia ngelaut, tetap dia tahu berita-berita luar, itu sama saja, betul-betul ditutup. Betul-betul kita tidak tahu apa saja berita-berita luar, itu kita tutup sama sekali. Urusan kita cuma Jumat, jamaah, sholat, nyari duit, dah selesai. Selesai. Yang lain kita
nggak tahu sama sekali, nggak tahu cerita fulan, nggak tahu cerita ini, nggak tahu cerita ini, nggak tahu cerita ini. Tapi kalau kita masih gunakan HP, masih nonton TV, masih ini, ya, itu bukan uzlah namanya. Itu mager, namanya mager. Pengen nyantai, memang dia pengen nyantai di rumah. Ya, bukan uzlah, itu namanya bukan uzlah. Wa ammar rajulus tsani, nah ini ada orang yang kedua di dalam hukum uzlah. Siapa ini? Ya, rajulun yakunu qudwatan fil ilm. Ya. Orang yang dia menjadi contoh, menjadi panutan di dalam ilmu agama. Bihaitsu yahtajun nasu ilaihi fi amri dinihim li bayani haq. Sekiranya orang itu butuh sama dia di dalam perkara agamanya. Libayani haqqin, untuk menjelaskan sesuatu yang benar, auraddin ala mubtadi, atau untuk mengkritik, ya, atau mencegah daripada sesuatu hal yang baru. Orang-orang yang beranggapan misalnya hukum-hukum yang baru, ya, hukum-hukum yang tidak ada, misalnya mubtadi itu bahasa kasarnya bid'ah, bid'ah. Ada orang yang menyerukan tentang perkara-perkara yang bid'ah. Dia mengatakan ini perkara yang baru karena tidak ada zaman Nabi, dan dia beranggapan setiap sesuatu hal perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah perkara bid'ah. Terlepas dari itu perkara baik atau tidak. Itu adalah orang-orang yang mubtadi'. Orang-orang yang membawa hal-hal yang baru tanpa dilandasi dengan Al-Quran, Sunnah, atau dihiasi hukumnya tersebut dengan maslahat di dalam agamanya seseorang. Nah, itu orang-orang yang beda. Maka ketika ada orang yang dibutuhkan dalam perkara agama, menjelaskan tentang agama atau menolak daripada pemahaman-pemahaman yang baru yang seperti ini, yang tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi, au da'wah ila khair bi fi'lin au bi qaulin au nahwi dzalik, atau orang yang berdakwah menyerukan kebaikan kepada sesama, baik itu dengan ucapannya, baik itu dengan perbuatannya, atau dengan cara apa saja, fala yasau hadar rajul al-i'tidalu al-nas, maka orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, tidak diperbolehkan bagi dia untuk menyendiri dari makhluk. Orang yang seperti ini tidak boleh menyendiri dari makhluk, karena orang butuh sama dia. Harus ada orang yang menjelaskan tentang agama, harus ada orang yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, ada orang yang harus menjelaskan mana yang wajib, mana yang haram. Kalau orang yang tahu ini semuanya uzlah, maka mungkin tidak ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan intisari daripada uzlah tersebut juga hilang nantinya. Nggak ada orang tahu hukum uzlah seperti apa, atau bagaimana cara mereka uzlah, jadi nggak tahu. Tapi dikarenakan ada orang-orang yang seperti ini, jadi mereka tahu batasannya mereka. Kalau toh mereka harus uzlah, batasannya sampai mana? Kan seperti itu. Bal yansib nafsah bainahum nasihan li khalqillah. Maka orang yang dibutuhkan dalam perihal agama, nggak boleh dia uzlah, bahkan dia harus mukim di sana. Maksudnya itu dia harus bersama makhluk untuk menjadi penasehatnya mereka. Harus bersama orang. Jadi nggak boleh uzlah itu bukan hanya nggak boleh uzlah, tapi dia memang betul-betul harus duduknya itu sama orang-orang. Agar orang-orang itu bisa bertanya kepada mereka, ataupun mereka berbuat kesalahan bisa dinasehati. Zaban an dinillah, menolong daripada agamanya Allah, mubayyinan li ahkamillah, menerangi daripada hukum-hukumnya Allah. Walaqad rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka telah diriwayatkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil bid'ah wa sakatil alim fa alaihi la'natullah. Idza dhaharatil bid'ah, apabila telah tampak al-bid'ah, perkara-perkara yang baru, jadi diingatkan lagi perkara-perkara yang baru, itu ada perkara yang baik, ada perkara yang buruk. Maksud daripada perkara yang baru ini adalah perkara yang buruk. Tapi kalau perkara baru yang baik,
itu malah kita memang dianjurkan untuk melakukan hal seperti itu. Kayak kita mic ini, sound ini, apakah mic sound ini ada di zaman Nabi? Enggak ada. Ya. Kalau dia enggak ada di zaman Nabi, berarti ini perkara yang baru. Ya, tapi kenapa kita malah kita pakai? Bahkan kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk khutbah, kita pakai untuk imam, ya, karena ini perkara baru yang baik, perkara baru yang baik, ya, yang memang sangat dianjurkan. Tujuan kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk agar semua orang itu mendengar. Berapa banyak orang dengar suara azan mereka taubat, mereka sadar, ya. Berapa banyak orang yang mungkin dia sudah lupa untuk baca Al-Quran, tapi dibukakan lantunan Al-Quran di masjid ini. Berapa banyak orang yang sadar atau dia kangen, ya Allah, seenak itu baca Al-Quran, enak bener, pengen baca lagi di Al-Quran. Mungkin saja ada orang seperti itu. Dan ini jalan dakwahnya kita, perkara yang baik. Nah, perkara-perkara yang baik yang seperti ini itu tidak masalah. Adapun perkara-perkara yang baru tapi tidak baik, itulah yang harus kita tentang. Idza dhaharatil bid'ah, kata Nabi, apabila telah tampak sesuatu perkara-perkara yang baru, wasakatil alim, dan orang alim itu diam, tidak berkomentar, tidak membela, tidak berbuat apa saja, fa alaihi laknatullah, maka bagi orang alim tersebut laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugasnya orang yang berilmu itu berat. Tugasnya orang yang berilmu itu berat. Dia harus siap semua. Di saat dia mengemban memang hal yang perkara yang seperti ini, maka dia harus siap juga untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang itu mampu. Disebutkan nanti ada ceritanya. Hada idza kana bainahum. Ini hukum apabila orang alim tersebut ada bersama mereka. Wa idza kharaja min bainihi fala yajuzu lahu aidan al-i'tidal. Adapun kalau memang orang alim tersebut keluar, maksudnya tidak ada bersama makhluk, di luar, di tempat lain, walaupun dia di tempat lain juga, fala yajuzu lahu aidan al-i'tizal, enggak boleh juga bagi dia untuk menyendiri, enggak boleh. Jadi tugasnya memang orang alim itu dimanapun di tempat dia berada, dia harus menyebarkan daripada agamanya Allah. Dia harus menyebarkan daripada ilmu yang dia dah dapat dimanapun tempat dia berada. Walaqad hukiya, dan telah diceritakan, annal ustad Abu Bakr ibnu Fawraq, Abu Bakar ibnu Fawraq ini seorang alim besar. Dia mungkin punya kalangan kitab lebih dari 100 kitab, dari jenis apapun dia, dari usulnya, dari nahunya, dari lughahnya. Ini ulama besar, Abu Bakar ibnu Fawraq rahimahullah. Ini ustaz atau imam Abu Bakar ini qasada an yanfarida li ibadatillah. Dia pengen untuk menyendiri dalam beribadah kepada Allah. Anil khalqi, menyendiri dari makhluk. Fa bainama huwa fi ba'dil jibal. Maka tatkala ketika dia berada di sebagian gunung, dia pengen menyendiri dari makhluk, beribadah kepada Allah, dia datang ke gunung, ittami'a sautan yunadi. Tatkala dia berada di gunung, dia dengar ada suara yang manggil dia. Suara tersebut mengatakan, ya Abu Bakar, iza sirta min hujajillahi ta'ala ala khalqih, tarakta ibadallahi ta'ala, faraja' wa kana hadha sababa suhbatihi lil khalqi. Jadi ada orang katakan, wahai Abu Bakar, ketika kau sudah menjadi bukti ataupun hujjah bagi makhluk, kau tinggalkan itu makhluk. Maksudnya kan orang alim itu kan termasuk salah satu hujjah bagi orang. Ya, orang katakan, kenapa kamu ini? Ya ini yang dikatakan oleh ustadz ini. Jadi hujjah, jadi dalil, jadi landasan perbuatan itu makhluk. Kenapa kamu sholat jamaah di sini? Ya kata ustadz, memang harus dianjurkan sholat jamaah di masjid. Ini sunnah muakkadah sholat jamaah di masjid ini, maka saya sholat jamaah di masjid. Nah, ustadz itu atau tadi orang yang memberitahu tentang agama itu sudah menjadi hujjah bagi makhluk. Jadi ketika dia dengar kau ini sudah jadi hujjah daripada makhluk-makhluk yang lain, kemudian kau tinggalkan itu makhluk. Ketika dia dengar ucapan ada orang manggil seperti itu, maka dia kembali lagi, faraja
wa kana hada sabab suhbatihi lil khalqi, dan inilah sebab dia bercampur dengan makhluk. Wa dzakara li Ma'mun ibnu Ahmad rahimahullah, disebutkan juga dari Ma'mun ibnu Ahmad, annal Ustadz Aba Ishaq al-Isfarayini rahimahullahu qala li Ubad Jabal Libanon. Jadi ada Ustadz Aba Ishaq namanya, dia berkata kepada orang-orang ahli ibadah yang ada di gunung Libanon sana. Dia ngomong apa? Ya akalatal hashish, wahai orang yang makannya cuma rumput-rumput saja. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah washtaghaltum hahuna bi aklil hashish. Wahai orang yang makan-makan rumput ini, kalian itu meninggalkan umat Nabi besar Muhammad dan mereka disibukkan dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Kalian tinggalkan mereka, dan mereka sekarang berada di tangan, di genggamannya, di kekuasaannya orang-orang yang ahli bid'ah. Sedangkan kalian di sini sibuk makan rumput, kata dia. Kalian di sini sibuk makan rumput, kalian tinggalkan umat Nabi, kemudian umat Nabi itu dikuasai oleh orang-orang ahli bid'ah. Padahal mereka itu ibadah, tapi ini ejekan dia saja, dia katakan dia akalatal hashish. Qalu lahu, apa kata orang-orang ahli ibadah yang ada di gunung Libanon tadi? Inna la nagwa ala suhbatin nas. Wahai Aba Ishaq, kami ini gak mampu, kami gak kuat untuk berteman atau bergaul dengan makhluk, kami gak kuat. Kami di sini ini bukannya kami ini mau menjauh dari makhluk, kami ini memang tidak kuat sebenarnya, kami tidak kuat untuk bergaul dengan makhluk. Wa inna ma a'taqallahu quwwah faladhi makadzalik fasannafa ba'da dzalika kitabahu al-jami' lil jali wal khafi. Dan sesungguhnya kamu, orang gunung tadi mengatakan, kamu wahai Aba Ishaq, a'taqallahu quwwah, Allah berikan kamu kekuatan, faladhi makadzalik, maka itu menjadi kewajiban bagi kamu. Dan dikarenakan itu Imam Aba Ishaq al-Isfarayini setelah itu dia ngarang kitab yang dinamakan dengan kitab dia Al-Jami' lil Jali wal Khafi. Kitab Al-Jami' lil Jali, Jali itu az-zahir, al-Khafi itu al-batin. Kitab Al-Jami' lil Jali wal Khafi. Wa kana lahum radhiyallahu anhum ma'a ghazarati ilmihim al-amalul jam' wan nadharud daqiq fi suluki tariqil akhirah. Maka orang-orang yang seperti ini, ahli-ahli ibadah seperti ini, bersamaan dengan ilmu mereka yang begitu pekat dan begitu besar, mereka sangat berhati-hati di dalam jalannya mereka beribadah kepada Allah. Ini yang kita sebutkan, ini imam-imam besar semua. Abu Bakar bin Fawraq, dia punya karangan kitab ratusan kitab. Ilmu, semua ilmu dia paham. Tapi tadi di dalam berjalan menuju dia jalan dia, mereka betul-betul hati-hati. Mereka takut. Mereka takut mereka salah untuk berjalan di jalannya Allah. Maka inilah dua hal, hukum-hukum uzlah ataupun cara-caranya yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau memang kita tidak dibutuhkan oleh makhluk di dalam perihal agama, maka kita dianjurkan untuk beruzlah. Uzlah tentunya dengan batasan yang dianjurkan oleh Imam Ghazali. Pilihlah jalan yang pertama, kita menyendiri di rumah, tapi tetap kita menghadiri, daripada sholat Jumat, menghadiri sholat jamaah, menghadiri hari raya, mencari uang nafkah untuk keluarga, tetap kita seperti itu. Tapi kita membatasi. Kalau memang kita ini kan sekarang ini mungkin kita sudah terbiasa untuk bergaul dengan makhluk. Jadi kalau kita mau membatasinya bagaimana? Sedikit demi sedikit. Jangan langsung kita putus. Orang datang ke rumah, mana ini? Hilang, nggak ada. Bilang sama bininya, bilang suami inti nggak ada. Atau bilang tidur, atau bilang ini. Jangan, pelan-pelan. Kita mutusinnya itu pelan-pelan. Dan nantinya orang tahu sendiri. Jangan langsung kita putus. Agar tadi tidak ada prasangka tidak baik orang itu kepada kita. Bukan kita nggak mau orang tidak prasangka baik pada kita, bukan. Tapi lebih menjaga hati toh jabrul khatir itu bagus. Memberikan sesuatu yang baik di dalam hati orang itu juga perkara yang bagus. Nyenengi hati orang itu perkara bagus.
Jadi kalau kita bisa melakukan hal seperti ini dengan cara yang lebih baik, maka kita lakukan dengan cara yang lebih baik tanpa harus menyakiti hati teman-teman kita. Ya, kan apalagi kalau sudah orang tongkrongan kan. Kalau udah nongkrong itu sehari nggak hadir saja pasti dicari. Jangankan sekali, 2 kali, 1 kali, telat dikit aja, berapa orang temennya nyari. Biasanya duduk jam 9, 5 orang, 4 orang lah nyampe jam 9, sampai setengah 10 yang 1 belum sampai, pasti dicari, telepon, mana ente? Kenapa ente nggak datang? Pasti dicari. Maka cara kita itu harus kita hiasi dengan cara-cara yang baik, sekiranya tidak menyakiti hati sesama. Dan tentunya di zaman sekarang ini, memang perkara yang diajarkan oleh Imam Ghazali itulah perkara yang baik. Memang manis, lezat, memang duduk sama orang nyantai-nyantai itu enak, enak. Tapi jangan pikirkan enaknya saja, pikirkan juga madaratnya, pikirkan juga bahayanya. Kita kalau ngumpul di dunia ini sementara, nikmat di dunia itu sementara. Kita duduk malam ini 11, 12, jam 1 sampai subuh, besok kita lupa duduk kayak gimana. Enggak ingat lagi, dan nikmatnya udah hilang. Nikmatnya hilang, tapi dosanya mungkin lebih besar. Nah, mari kita abadikan duduk-duduknya kita ini. Duduk-duduk di dunia ini kita abadikan agar duduk yang seperti ini itu tetap bisa terjadi walaupun setelah kita meninggal. Duduk di dunia sementara. Tapi kalau kita bisa mengabadikan duduk ini sampai ke akhirat nanti, sampai ke surga nanti, nikmatnya itu abadi. Nikmatnya itu tiada tara. Nikmat itu tiada tara. Lebih baik kita ngambil kehidupan yang kekal abadi daripada kita hanya mengambil kesempatan yang hanya sesaat saja. Ambillah nikmat yang abadi daripada nikmat yang sesaat. Begitupun juga untuk keluarga, anak, istri. Maka jangan takut kita ketika mendidik anak, ketika mendidik istri, takut mereka lari, takut mereka terkena tekanan, takut mereka hidupnya tidak layak, tidak bagus. Tapi kita tidak memikirkan akhiratnya mereka. Dunia yang mereka jalani itu 60-70 tahun, teman. Dunia yang mereka jalani 60-70 tahun, habis itu mereka mati. Nah, mari kita carikan untuk keluarga kita itu bukan kehidupan yang sesaat ini. Kita usahakan mereka agar mereka bisa hidup kekal nanti dengan nikmat yang begitu besar nanti di akhir. Kita berharap kita ini ngumpul bukan di dunia. Kita berharap itu kita ngumpul di akhirat. Kalau ngumpul itu sebentar cuma. Tapi yang kita harapkan bagaimana kita ini bisa ngumpul selamanya nanti kelak, duduk nanti di akhirat nanti, di surga nanti, sama anak, sama bini, sama teman, sama keluarga, sama semuanya. Itu yang kita harapkan. Maka kejarlah kehidupan yang kekal abadi ini daripada kehidupan yang hanya sesaat. Jadi jangan sayang-sayang, jangan segan-segan, jangan kasihan-kasihan. Jika kita mendidik keluarga kita untuk agamanya itu menjadi benar. Jangan sedih, anaknya mondok sedih, anaknya mondok ini dikit nangis, anaknya ini dikit, biar nggak apa-apa. Korbankan kehidupan kalian yang sesaat ini, korbankan. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan kalau dia mau dakwah sampai nggak ketemu lagi sampai kalian mati, nggak apa-apa. Mungkin dengan dia keluar, mungkin dengan dia belajar, itulah yang menjadi penyebab kalian itu bisa ngumpul nanti selamanya di akhirat. Hilang nikmat di dunia yang 60 tahun ini, yang mungkin kalian kalau di dunia bisa makan ini, bisa ke mall, bisa ke pantai, bisa ngajak anak, udah ke surga nanti hilang, udah nggak berasa lagi. Apa itu? Apa itu pantai? Apa itu sotong? Apa itu cumi? Apa itu? Nggak ada apa-apanya. Dengan kenikmatan yang ada di surga, duduk bareng, nggak ada lagi istilahnya rasa lapar, nggak ada lagi istilahnya rasa kenyang, nggak ada lagi istilahnya rasa haus, semuanya nikmat yang kita rasakan. Ngelihat anak bisa selamat, ngelihat bini bisa selamat, ngelihat suami bisa selamat, ngelihat keluarga besar kita bisa selamat, duduk semua ngumpul di akhirat nanti. Dan insya Allah duduknya tadi bukan hanya keluarga saja, ada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan nikmat lagi itu. Bukan nikmat lagi, itu nikmat dari segala nikmat. Maka tadi, makanya kita harus banyak berpikir, kita ini harus banyak berintrospeksi.
Kadang kita ini susah banget untuk meninggalkan nikmat-nikmat di dunia ini. Padahal Allah sudah banyak jelaskan daripada nikmat-nikmat yang akan Allah siapkan di dalam surga nanti. Jadi mari kita dengan pengajian ini kita minta kepada Allah untuk dijadikan hamba-hamba yang baik, untuk dijadikan hamba-hamba yang soleh. Allah dengan majlis ini kita dikategorikan oleh Allah termasuk orang-orang yang sabar di dalam berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya enggak kira-kira?